Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jajaran Pegunungan Petir Angin. Bab 1016, Jajaran Pegunungan Petir Angin. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah barulah dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Perbaikan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah douki yang sangat besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya samar berkedip-kedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar douki di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah menghilangkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua douki dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatannya meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan gaya ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia bisa mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar, ada celah besar antara setiap bintang di kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di Central Plains. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah Entry, Intermediate, Advanced, dan Peak. Namun, pembedaan tersebut terlalu halus. Karenanya, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya saat ini berada di level menengah setelah menyerap douki di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk meningkatkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran jika level First Elder tidak mengalami peningkatan yang besar meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, douki di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap douki dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang douki yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas saat Xiao Yan naik ke udara. Adik Xiao Yan, apakah kamu akan pergi sekarang?
Jin Shi muncul. Dia menatap Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa, aku masih harus mengurus beberapa hal dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Shi dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik Xiao Yan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami teman-teman lama. Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Golongan tikus penelan emas memiliki populasi yang besar dan tetap up-to-date dengan berita di wilayah Central Plains. Secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Keke, melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu Jin Gu. Selamat tinggal! Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang keluar dari pegunungan mata surga dengan suara "sos". Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Shi dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir dengan kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, kecuali saat itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring miliknya. Peta yang dia beli di Bonnet Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan MU King Luan, pertemuan besar 4 paviliun kali ini akan diadakan di markas besar Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah Central Plains. Itu sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa getir setelah meletakkan kembali peta itu ke cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai tingkat Dozong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya saya harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela nafas saat dia menghadapi langit timur. Cahaya perak cerah perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Paviliun Timur Angin Petir memiliki beban berat di seluruh wilayah Central Plains. Menjadi markas besar Wind Lightning Pavilion, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kokoh. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 paviliun, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di Central Plains.
Meskipun karakter utamanya adalah 4 paviliun, setiap musim pertemuan besar 4 paviliun akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains. Meskipun tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang sama dengan Pale Gathering of the Pale Tower, itu juga merupakan peristiwa langka. Grand Meeting 4 paviliun ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda yang dapat mewakili 4 paviliun secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda masing-masing partai. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Karenanya, keempat paviliun sangat memperhatikan generasi muda. Di bawah fokus besar mereka pada perawatan generasi muda, wajar jika cukup banyak individu luar biasa muncul di antara mereka. Fang King Er dari Wind Lightning Pavilion, Tang Ying dari 10,000 Sword Pavilion, Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion, The Falling Mu King Luan Star Pavilion, Deleo. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, Central Plains adalah tempat di mana banyak individu luar biasa bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam akan muncul tiba-tiba. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari 4 Pavilion Grand Meeting akan menarik banyak anak muda yang kuat dari banyak faksi. Tokoh utama Grand Meeting ini biasanya adalah 4 paviliun, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, secara alami diperlukan filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggembungkan jumlahnya. Bagaimanapun, di antara kompetisi antara generasi muda, Grand Meeting 4 Pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Lokasi di mana 4 Pavilion Grand Meeting akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Wind Lightning Pavilion, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Wind Lightning Eastern Pavilion. Paviliun Timur Angin Petir terletak di pegunungan Wind Lightning dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara gemuruh yang bergemuruh. Cuaca juga tidak menentu. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai mungkin muncul. Seluruh Wind Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani menggerogoti wilayah ini. Pegunungan Wind Lightning selama periode waktu ini sangat hidup. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas besar Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur, sinar cahaya melintasi langit di luar Wind Lightning Mountain Range seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah habis-habisan selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur bergemuruh yang mengejutkan dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terkandung dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Wind Lightning di mana Paviliun Timur Wind Lightning Pavilion berada.
Sepertinya saya belum terlambat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.